Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan ceritakan ke kalian bagaimana proses perjalananku dari Makassar keliling Pulau Jawa. Perjalanan ini bisa dibilang tiba-tiba, karena seingatku paginya itu, saya sempat masuk ke kampus, siangnya bekerja, dan tepat pukul 2:30 siang, kepalaku mulai panas. Mungkin akibat stres dengan kerjaan, stres karena tugas kampus, dan akhirnya kuputuskan untuk pindah tempat. Kita ke Pulau Jawa saja. Dan sebenarnya saya belum pernah ke sana sebelumnya. Paling Makassar Jakarta, Makassar Jakarta, Jakarta Makassar, begitu saja. Tapi kalau Pulau Jawanya keseluruhan itu belum pernah. Jadi saya minta tolong ke salah satu tim begitu, tim kerja untuk pesan tiket di pelabuhan, dan ternyata masih ada tiket yang tersedia. Ada dua, dari yang berangkat dari Makassar ke Surabaya. Itu kapal Dharma Kencana 7. Saat itu saya arahkan teman untuk pesan dua tiket, satu untuk saya, satu untuk dia. Tapi karena dia berhalangan untuk ikut, mungkin suatu dan lain hal atau orang tuanya tidak mengizinkan, karena kan ini tiba-tiba. Jadi terpaksa saya sendirian ke Pulau Jawa. Dan kenapa harus kapal? Karena saya akan keliling Pulau Jawa menggunakan motor. Jadi dari Surabaya, finishnya itu di Jakarta. Nah, setelah tiketnya dipesan, saya baru minta izin ke orang tua. Dan setelah itu beli holder untuk HP di motor. Karena kan saya tidak tahu jalan dan sebagainya. Jadi mau tidak mau pakai Google Maps. Itu pun tiba-tiba beli sorenya itu. Beli sore untuk yang holder itu. Nah, pukul 11 malam saya ke pelabuhan. Karena saya orang yang belum pernah naik kapal sebelumnya, saya tidak tahu apa-apa. Saya pikir mirip seperti bandara. Datang 2 jam sebelum waktu keberangkatan. Jadi saya datang jam 11, ternyata kapalnya belum ada, belum sandar. Jam 12 baru sandar kapalnya. Jam 1 malam baru masuk ke dalam kapal. Nah, di situ karena penasaran, saya mau lihat ini kapal bagaimana jalannya, bagaimana caranya dia berlabuh begitu. Saya tunggu sampai subuh, ternyata belum jalan-jalan, masih banyak truk yang masuk ke dalam kapal. Jadi saya sholat subuh terlebih dahulu dengan harapan setelah sholat langsung jalan. Ternyata tidak, kapalnya baru berlabuh begitu pukul 6 pagi. Jadi ya mengecewakan sekali. Saya kehabisan waktu. Saya buang-buang waktu 5 jam. Jam 7 pagi kepala mulai pusing karena tidak tidur sama sekali dari malam sampai pagi. Jadi saya ke kamar ekonomi untuk istirahat. Ya, teman-teman tahu lah bagaimana kamar ekonomi. Bagaimana ramainya. Tapi kita usahakan untuk tidur. Bangun jam 9 pagi. Jam 9 pagi terus makan pagi. Dan selama perjalanan itu kita difasilitasi makan 4 kali. Karena perjalanannya itu kurang lebih 36 jam. Selama di kapal tentu saya menikmati suasananya, pemandangannya, teman-teman barunya. Kadang juga bosan karena kan saya sendirian dari Makassar. Kebanyakan orang-orang yang di kapal itu orang asli Jawa. Tidak ada orang Sulawesi. Mereka merantau ke Sulawesi, kemudian balik ke kampungnya. Jadi ya kadang juga bosan. Kadang cuma di dek paling atas, lihat-lihat ombak, tunggu waktu sholat, cuma begitu. Dan juga ada fasilitas air panas di dalam kapal. Jadi kalau misal teman-teman bawa pop mie, kopi dan sebagainya, itu free. Dan juga ada tempat pengisian daya baterai, tempat charge. Dan kapal sandar di pelabuhan Surabaya itu pukul 10 pagi. Ya, waktu setempat. Jadi mungkin di Makassar jam 11 siang. Kapalnya sandar. Pertama kita biarkan dulu yang mobil-mobil truk besar keluar. Kurang lebih mungkin saya menunggu 1 jam. Karena keluar dari kapal itu jam 11.02. Terus keluar pelabuhan. Nah, di situ mulai bingung. Ini mau kemana ini? Tidak ada rencana sama sekali. Tidak tahu mau kemana, tidak tahu tempat, atau apa-apa. Jadi bingung. Pokoknya jalan saja, gas saja, gas.
Dan pas keluar dari pelabuhan, ada orang yang tegur, mungkin lihat platnya DD dari Makassar. Mungkin dia tahu ini dari Makassar ini. Kemudian dia tanya, mau apa di sini? Jadi saya bilang mau jalan-jalan Pak. Ternyata dia asli ini, orang Sulawesi juga. Dia bekerja di sana di Surabaya sudah 10 tahun. Nah, di situ kita diskusi ya tipis-tipis. Kemudian saya searching di Google tempat-tempat bersejarah yang ada di Surabaya. Kenapa tempat bersejarah? Karena saya lebih suka datang ke tempat-tempat bersejarah dibanding tempat wisata. Nah, setelah itu saya ke mana itu hari? Ke Tugu Pahlawan ya. Waktu itu sudah mau tutup, tapi satpamnya izinkan untuk beberapa menit masuk, cuma sekedar foto-foto saja. Masuk sekitar 20 menit, lalu keluar karena petugasnya mau istirahat katanya. Dan sudah azan duhur saat itu. Awalnya saya mau ke Patung Suro dan Boyo, tapi saya lihat terlalu ramai, jadi ya saya terus ke Masjid Nasional Al-Akbar. Saya sholat di sana, kemudian istirahat sampai jam 2 siang. Dan setelah itu saya ke Malang, karena Malang tidak sepanas Surabaya. Saya ke Malang naik motor, perjalanan kira-kira sekitar 3 jaman dengan bermodal Google Maps saja. Dan tiba di Malang itu sekitar pukul 17.36. Saya check-in di salah satu hotel yang ada di Malang, kemudian istirahat dan sebagainya. Malamnya saya mulai menyusun rencana untuk esok harinya, sekaligus memantau teman-teman tim yang ada di Makassar. Saya check out dari hotel itu pukul 9 pagi. Setelah itu saya langsung ke bengkel Honda untuk ganti oli dan sebagainya. Kemudian saya pilih untuk ke Solo, karena di Solo itu ada salah satu teman kampus di Makassar lagi ngajar di salah satu pondok di Solo, Karanganyar. Setelah cek Google Maps, dari Malang ke Solo itu perkiraan tiba itu jam 7 malam. Jadi saya start setengah 11 dari Malang, jalan pakai motor ini tidak terlalu ngebut karena di jalanan itu banyak lubang-lubang, jadi takut jatuh. Selama perjalanan alhamdulillah aman-aman saja. Pukul 1 siang singgah makan di salah satu warteg, kemudian langsung lanjut perjalanan. Tiba di Karanganyar itu jam 5 sore. Nah, di situ saya baru sholat duhur, sholat asar di jamak begitu. Sholat asar dan duhur di satu waktu. Saya sholat asar dan duhur di situ jam 5 sore, dan malamnya saya disambut oleh kepala pondoknya sendiri dan difasilitasi untuk nginap di sana. Dan setelah Isya kita bincang-bincang dengan kepala pondoknya, makan, dan langsung istirahat. Setelah sholat subuh saya mulai packing-packing, dan jam 7 pagi saat mau berangkat ke Jogja, saya ditahan dulu untuk sarapan. Jadi sarapan, pamitan, dan langsung ke Jogja. Rencana awalnya di Jogja itu cuma Jumatan saja, langsung lanjut ke Bandung supaya hemat waktu. Tapi waktu itu start dari Solo kan jam setengah 8, sampai di Jogja itu jam setengah 11. Jam setengah 11 langsung cari penginapan, check-in dan siap-siap untuk sholat Jumat. Awalnya mau sholat Jumat di Jogokarian, tapi ya masjid itu penuh. Jadi saya coba cari-cari lagi masjid sekitar situ yang tidak terlalu penuh untuk sholat Jumat. Usai sholat Jumat langsung ke masjid gede, masjid besar yang ada di Jogja. Kemudian ke Malioboro lewat saja karena terlalu ramai, dan langsung ke penginapan istirahat. Awalnya mau ke Bandung setelah asar, tapi nyatanya saya bangun pukul setengah 5. Ya, setengah 5 sholat, langsung packing-packing. Tapi teman-teman sarankan jangan, karena berbahaya kalau naik motor malam-malam. Jadi saya urungkan niat untuk ke Bandung hari itu, lalu keluar jalan-jalan melihat suasana-suasana yang ada di Jogja. Tiba waktu maghrib, ya sholat maghrib sampai Isya di sholat di masjid ini, Polrestabes. Saya di situ setelah sholat Isya
Saya coba ke Malioboro tanpa motor. Di sana ternyata sudah takbiran, padahal baru tanggal 8. Mayoritas orang di sana itu lebaran tanggal 9. Jadi malamnya takbiran, saya cuma keliling-keliling Malioboro, beli oleh-oleh untuk keluarga, kemudian cari makanan, dan untuk makan sahur esoknya, karena kan saya lebarannya tanggal 10, bukan tanggal 9. Jadi otomatis besok itu tanggal 9 saya baru puasa. Nah, setelah itu langsung balik ke penginapan. Subuh harinya seperti biasa sholat, kemudian langsung check out jam 5 subuh. Dengan estimasi tiba di Bandung itu pukul 5 sore. Jadi saya langsung berangkat dalam keadaan puasa. Sebenarnya tidak disarankan untuk puasa saat safar, apalagi ini melebihi 80 km. Tapi saya rasa kuatlah untuk puasa saat itu. Jadi saya langsung gas saja terus sampai di Bandung. Tiba di Bandung pukul 2:30. Iya, 2:30. Sholat duhur, langsung sholat duhur. Terus setelah sholat duhur langsung ketemu teman di depan masjid. Teman dari Makassar yang kuliah di Bandung. Saya singgah istirahat di rumahnya, namanya Nizar. Saya singgah di rumahnya untuk istirahat. Kemudian sorenya dibawa jalan-jalan, diajak jalan-jalan, sekaligus lihat sapi kurban yang akan dikurbankan besok, yang akan disembelih besok harinya. Nah, setelah itu balik ke rumahnya untuk berbuka puasa. Setelah sholat maghrib, pikiran gilaku mulai muncul, mau ke Jakarta. Nah, temanku sempat tahan untuk tidak ke Jakarta, apalagi kan ini malam-malam, jalan malam. Jadi tidak disarankan. Cuma ya saya orangnya keras kepala, jadi langsung jamak sholat isya pada saat itu dan langsung pamit. Perjalanan dari Bandung ke Jakarta itu 5 jam. Cuma saat itu saya tidak ada perhitungan, cuma modal nekat saja, terlalu ini keras kepala. Jadi saat itu diarahkan Google Maps lewat ini Bekasi. Hampir pukul 11 malam itu tanganku mulai kaku, mulai susah digerakkan. Karena kan memang dari jam 5 pagi saya naik motor sampai jam 11 malam. Jadi saat itu benar-benar kaku. Tiba jam 12 malam, saya mulai masuk ini di tol Pantura. Masuk di tol Pantura, ketemu komunitas NMAX dan dikawal sampai Jakarta Pusat. Karena dia tahu ini bukan orang sini. Sempat bincang di SPBU. Mereka tanya dari mana. Saya bilang dari Makassar. Terus mau kemana? Nah, saya mau ke Jakarta. Akhirnya ditawari untuk dikawal sampai di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat kita berpisah, kita pamitan. Dan tentulah terima kasih sudah dikawal sampai Jakarta Pusat. Kemudian langsung cari hotel. Ternyata tidak ada. Ada, tapi 2 jutaan. Karena memang itu malam takbiran kan. 2 jutaan, mau check-in jam 1 malam. Ternyata ada salah satu temanku yang dari Makassar, dia kerja di Jakarta Barat. Jadi saya minta tolong untuk nginap semalam karena tidak dapat penginapan. Saya nginap di rumahnya semalam. Paginya kita sama-sama lebaran di masjid. Terus setelah lebaran kita makan. Jam 10 paginya saya pamitan karena sudah booking apartemen di Menteng Park. Di situ ada sedikit urusan. Jadi check-in jam 2 siang di Menteng, selesaikan pekerjaan sampai malam, dan malamnya mulai pusing. Karena saya ujian akhir di kampus itu pekan depan, hari Senin. Sedangkan kapal yang ada di Surabaya itu pekan depan juga. Jadi otomatis kalau saya tunggu kapal ini dari Surabaya, saya tidak ujian 2 hari. Nah di situ mulai pusing, mulai browsing, cari-cari ini jasa yang bisa bawa motor dari Jakarta ke mana? Ke Makassar. Dan mahal-mahal, kebanyakan 4 jutaan, paling murah 2 jutaan. Ternyata omku ada di Jakarta Utara, tepatnya bekerja di pelabuhan. Hanya saja di pelabuhan itu cuma kirim motor-motor baru saja. Kemudian saya komunikasikan apakah bisa motorku ikut dari Jakarta ke Makassar, dan akhirnya bisa. Saya bayar kurang dari 1 juta saat itu. Nah, saya check out dari apartemen itu pukul 10 pagi check out.
bayar parkirnya ternyata 40.000 saudara-saudara. Terus langsung ke Jakarta Utara, titip motor. Dari Jakarta Utara naik gokar ke bandara. Naik gokar ke bandara karena pesawat take off jam 2 siang. Tiba di bandara seperti biasa, check-in dan sebagainya. Dan saya tiba di Makassar pukul 17.36 waktu setempat, waktu Makassar. Dan motorku baru tiba 5 hari kemudian. Jadi ya tidak terlalu lama lah tidak pakai motor. Yap, itu saja yang bisa saya sharing ke kalian mengenai perjalanan dari Makassar ke Pulau Jawa. Adapun budgetnya itu kemarin saya habis 10 juta. Itu karena memang sewa hotel, jadi agak tinggi. Tapi kalau teman-teman mau, itu bisa sebenarnya sekitar 6 juta itu sudah oke. Itu saja dan sampai jumpa. Dadah.